Presiden Jokowi bilang Indonesia merugi ratusan triliun karena banyak WNI yang memilih berobat di luar negeri. Tapi kira-kira kawan sehat tahu nggak sih kenapa alasan WNI lebih memilih berobat di luar negeri? Indonesia kehilangan 180 triliun karena 1 juta orang Indo berobat ke luar negeri. Yes. Negara rugi ratusan triliun karena akibat banyak warga negara Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negara. Di antara yang paling ramai dikunjungi adalah negara Malaysia. Kira-kira apa sih yang membuat banyak orang Indonesia lebih memilih berobat ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Tentunya pasti ada sesuatu yang spesial, sahabat-sahabat Kusuma. Mari kita bahas dan kita kupas tuntas, dan bagaimana pengalaman para orang Indonesia ketika sesudah berobat ke Malaysia. Ceritanya seperti apa? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Presiden Jokowi bilang Indonesia merugi ratusan triliun karena banyak WNI yang memilih berobat di luar negeri. Tapi kira-kira kawan sehat tahu nggak sih kenapa alasan WNI lebih memilih berobat di luar negeri? Alasan yang pertama adalah karena harga pesawat ke Malaysia jauh lebih murah daripada tiket pesawat ke Jakarta. Bedanya tuh bisa kayak 500 ribu sendiri gitu loh. Apalagi kalau misalkan harus bolak-balik berobat kan pasti akan mahal di ongkos kan. Jadi makanya orang WNI itu malah lebih prefer berobat di Malaysia daripada Jakarta, karena ya salah satunya biaya pesawatnya tuh mahal banget. Lalu yang kedua, harga pengobatan di Malaysia itu sudah all in, tidak ada tambahan apapun itu lagi. Lalu alasan yang ketiga, untuk servis pengobatan di Malaysia itu benar-benar udah top banget karena pasien benar-benar dimanjakan dengan servis yang baik. Yang pertama, untuk penjemputan bandara semuanya gratis. Lalu yang kedua, untuk administrasi juga semuanya diurusin, jadi benar-benar datang tinggal bawa badan aja. Dan yang ketiga, untuk biaya menginap ataupun apartemen dan hotel biasanya akan di cover oleh rumah sakit. Jadi para pasien dan keluarganya itu benar-benar gak usah mikir ataupun bolak-balik ke sana ke sini untuk ngurusin administrasi doang. Gimana menurut kawan sehat dengan fasilitas yang ditawarkan seperti ini? Apakah kawan sehat kepikiran untuk berobat di luar negeri? Alasan orang Indonesia berobat ke Malaysia karena tiket pesawat untuk pergi ke Jakarta cukup lumayan mahal dan selisihnya hampir 500 ribuan dibandingkan untuk pergi ke Malaysia tiketnya lebih murah ya. Apalagi kalau rumahnya jauh dari Jakarta, bolak-balik pastinya tiketnya juga cukup lumayan mahal. Itulah alasan orang Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia karena tiket pesawat untuk menuju Jakarta itu lebih murah di Malaysia. Dan pelayanan yang diberikan ketika berobat ke Malaysia itu begitu sangat luar biasa sekali. Dan tentunya dari segi fasilitas mungkin juga ada perbedaan ya sahabat-sahabatku semua. Itulah alasan kenapa orang Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia. Salah satunya harga tiket juga bisa diperhitungkan. Ini mungkin untuk yang tinggal jauh dari Jakarta ya, lebih memilih untuk berobat ke Malaysia. Saya sendiri juga bekerja di Malaysia. Memang harga tiket pesawat untuk ke Malaysia itu lebih murah loh. Makanya jangan heran kalau banyak para orang Indonesia berobat dan sambil liburan di Malaysia. Salah satunya harga tiket itu lebih murah. Kalau harga tiket lokal di Indonesia saja untuk pergi daerah ke daerah lainnya itu harganya mahal banget loh. Percaya nggak percaya, 500 ribu saja itu bisa pergi ke Kuala Lumpur loh. Bayangkan, murah sekali kan tiketnya. Kalau pergi ke Jakarta, misal saya mau dari Surabaya ke Jakarta, itu pasti tiketnya jutaan. Bahkan untuk pergi Surabaya Batam saja butuh berjuta-juta rupiah loh. Tapi kalau Malaysia, dari Surabaya ke Malaysia cuman ratusan ribu bisa sampai ke Malaysia. Apalagi kalau booking awal-awal, terus booking tiket pulang pergi itu lebih murah sahabatku semua. Oke, langsung kita lanjut ke video berikut. Kira-kira pengalaman apa yang diceritakan oleh orang-orang Indonesia ketika berobat di Malaysia dan kenapa lebih memilih berobat di Malaysia. Kira-kira seperti itu. Yuk kita simak videonya bersama-sama.
Indonesia kehilangan 180 triliun karena 1 juta orang Indo berobat ke luar negeri. Ya, kalian nggak salah dengar, ini Pak Jokowi yang bilang sekitar 180 triliun devisa kita hilang karena banyak orang Indo yang berobat ke Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, bahkan Amerika. Ini perlu jadi PR Kemenkes sih, soalnya kebanyakan orang Indo ke luar negeri buat berobat penyakit jantung, kanker, tulang, dan bedah estetika atau kecantikan. Makanya bisa dimaklumin kenapa pada ke luar negeri, soalnya ini dibutuhin pengobatan serius, pasti mereka maunya fasilitas dan layanannya juga maksimal. Nih, kalau kita lihat indeks negara dengan pelayanan kesehatan terbaik, Indonesia masih di peringkat 56, sedangkan negara-negara tetangga kayak Malaysia ada di peringkat 30, Singapura 28, bahkan Korea Selatan di peringkat 2. Terus ya, kalau lihat dari ranking rumah sakitnya, RSD Indo belum ada yang masuk ke 250 rumah sakit terbaik di dunia, sedangkan Singapura General Hospital udah masuk ke urutan 11 dan Gleneagles Kuala Lumpur di urutan 223. Selain faktor fasilitas dan pelayanan, menurut guru besar FKUI, harga pemeriksaan dan alat kedokteran sampai obat-obatan beberapa juga lebih murah di negara tetangga ketimbang di Indonesia. Gak heran, soalnya 52% alat kesehatan kita masih impor, bahkan 90% bahan baku obat-obatan kita juga masih impor. Contoh simpel aja nih ya, ada satu obat dari tinggi namanya Twinsta di Indonesia 28 tablet harganya 1 jutaan, sedangkan di Malaysia 30 tablet harganya cuma 300.000. Cabut gigi aja pakai ke Malaysia, kira-kira kenapa tuh? Nah, aku baru aja di-spill dari Crazy Rich Indonesia, kayak alasannya tuh kenapa mereka lebih prefer pengobatan di Malaysia. Yang pertama, karena biaya tiket ke Malaysia itu jauh lebih murah, 500.000 daripada ke Jakarta. Jangan salah, Crazy Rich itu sangat perhitungan sekali sama masalah-masalah receh seperti ini. Beda 500.000 mending dipakai buat jalan-jalan, iya nggak sih? Lalu yang kedua ya, mungkin ini udah jadi rahasia umum lah ya, bahwa banyak orang Indonesia itu yang memilih berobat di Malaysia karena mereka menganggap di Malaysia itu lebih bagus hasilnya. Ini aku ambil contoh aja, di Johor Bahru itu ada klinik dental namanya ENE Dental Clinic, dan dokter-dokternya itu udah banyak banget pengalamannya dan pasti mereka akan ready ketika kita mau datang ke sana. Jadi nggak akan ada ceritanya kayak kita datang tapi dokternya nggak ada. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku eksplor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Pesan gue ngeliat di Twitternya Kiki tuh lagi rame banget ya. Dia membahas soal perbedaan diagnosa mertuanya yang lagi sakit telinga. Jadi di Indonesia dibilangnya mertuanya itu kena stroke telinga. Kemudian di Singapura ternyata berbeda nih. Dokternya bilang nggak ada tuh stroke telinga. Nah sebenarnya mertuanya ini hanya flu biasa. Jadi telinganya itu bindeng gitu loh. Ini nih Twitternya Kiki nih. Ini nih Twitternya dia. Banyak pro dan kontra sih responnya. Biasalah ya kan. Banyak yang bilang stroke telinga tuh ada kok gitu. Terus ada juga yang bilang banyak kok dokter yang kompeten di Indonesia, jangan menggiring opini seperti itu, bla 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 gitu deh. Oke, di sini gue pengen berbagi pengalaman, tidak mau menggiring opini apapun ya kan, hanya sekedar sharing waktu bokap gue sakit. Nah awalnya itu pada tahun 2018 ya kan. Dia ini mengeluh sakit kepala, pusing gitu kan. Terus penglihatannya berkurang. Nah, sewaktu didiagnosa di rumah sakit Medan, dia ini dibilangnya vertigo. Akhirnya minum obat-obatan untuk vertigo lah. Terus kemudian sempat juga mengkonsumsi obat untuk mata supaya penglihatannya lebih cerah gitu kan. Nah setelah beberapa bulan tidak kunjung sembuh, akhirnya pindah lagi lah bokap gue ke rumah sakit yang berbeda tapi masih tetap di Medan.
Nah, di situ ternyata dokternya bilang bukan vertigo, tapi penyempitan pembuluh darah di otak. Oke, setelah melakukan beberapa perawatan, check up, minum obat, nggak kunjung sembuh juga nih bokap gue ya kan. Karena nggak puas, pergilah mereka ke rumah sakit yang ada di Pineng. Pada saat di rumah sakit di Pineng, akhirnya ketahuan bokap gue ini kena gagal ginjal sudah stadium 4. Oh my god, kenapa ya waktu di Medan tidak terdeteksi minimal stadium 2 atau stadium 3 gitu kan. Jalan satu-satunya hanya cuci darah. Jadi bokap gue itu ngerasa shock, stres berat karena ya nggak percaya gitu kan, dengar kata cuci darah kan serem ya. Lalu bokap gue juga disuruh sama dokternya membuang semua obat-obatan yang dikonsumsi selama di Medan, terutama obat asam urat. Memang dia udah bertahun-tahun minum obat asam urat itu sangat-sangat merusak ginjal katanya guys. Jadi hati-hati buat kalian yang terkena asam urat. Nggak nyampe 2 tahun, 1 tahun 8 bulan ya kan. Akhirnya pada tanggal 11 November 2021 bokap gue dipanggil Tuhan. Sedih banget lah pokoknya. Alasan gue memutuskan untuk melakukan seluruh pengobatan tiroid gue itu di Penang karena gue merasa penanganan yang dilakukan oleh dokter di Penang sama di dokter di Indonesia itu jauh berbeda ya. Gue melakukan pengobatan tiroid nih ke dokter-dokter yang ada di Indonesia, terutama dokter tiroid yang gue kunjungin ya, itu semuanya itu dokter-dokter profesional dan mostly yang udah menangani tiroid selama berpuluh-puluh tahun. Tapi dokter itu juga nggak menjelaskan secara jelas penyakitnya ke gue, dan ini terjadi bukan di dokter satu doang ya. Tapi ini tuh terjadi di beberapa dokter yang udah gue temui di Indonesia. Terus dokter di Indonesia itu cenderung untuk menganggap atau menangani kasus dari pasiennya itu dengan lebih santai ya. Karena kayak contohnya di gue. Karena nodul tiroid gue itu terlihat kecil selama beberapa tahun. Jadi tuh mereka nggak pernah nyuruh gue untuk USG. Dan mereka itu ketika gue melakukan pertemuan dengan dokternya hanya meraba-raba leher gue aja. Dan selama leher gue itu dirasa aman dan nggak membesar, jadi dianggap nggak perlu melakukan USG. Padahal ketika gue melakukan pemeriksaan tiroid gue di Penang, itu dokter harus langsung mengharuskan gue untuk USG, dan pas di USG itu langsung kelihatan kalau ternyata walaupun nodul tiroid gue itu kecil, tapi berpotensi menjadi ganas. Lalu dari hasil USG gue, dokter di Penang itu tanpa basa-basi langsung menyuruh gue untuk melakukan biopsi. Dan dari biopsi itulah akhirnya diduga kuat bahwa memang si nodul tiroid gue itu berbahaya dan harus dilakukan operasi. Sampai akhirnya gue dioperasi dan akhirnya gue tahu kalau tiroid gue itu ternyata emang ganas. Jadi kesimpulannya adalah dokter di Penang itu semuanya melakukan diagnosa by data. Terus kalau emang data itu udah jelas, mereka itu langsung satset melakukan tindakan dan nggak ngundurin waktu. Sementara kalau dokter di Indonesia itu melakukan diagnosa itu awalnya menduga-duga dulu tanpa berdasarkan data, yang akhirnya bisa membuat kesalahan diagnosa dan juga membuat keraguan ke pasiennya, yang akhirnya pasien itu jadi berobat ke dokter A, B, C dan melakukan berbagai uji yang harusnya mungkin nggak dilakukan, yang membuat biaya berobat di Indonesia dan berobat biaya di Penang itu akhirnya malah sama aja atau bahkan bisa lebih murah. Jadi kalau kalian punya dana lebih atau kalian itu menggunakan asuransi swasta dan kalian udah melakukan pengobatan di Indonesia terus merasa belum puas, mau mencari second opinion ke dokter lain, mending langsung aja sih berobat ke Penang. Kalau kalian bingung gimana caranya berobat di Penang, kalian bisa langsung aja googling berobat ke Penang, dan itu ada beberapa website yang menjadi biro dan bisa bantu kalian untuk booking dokter, gimana cara ketemu dokter, terus dijemput dari bandara, itu semuanya ada dan gratis. Nah, baru saja kita mendengarkan cerita pengalaman orang Indonesia ketika berobat ke Malaysia, bahwa pelayanan dokter yang ada di Malaysia begitu sangat spesial dan benar-benar dilakukan pemeriksaan secara detail atau secara betul-betul, sehingga penyakit apa yang diderita oleh pasien itu nampak. Padahal ada salah satu kakaknya yang bercerita, awalnya ayahnya diperiksa di dokter Indonesia, kemudian katanya nggak ada penyakit apa-apa, tapi setelah sampai di Malaysia ternyata ayah kakaknya terkena penyakit gagal ginjal. Jadi ini sesuatu PR besar ya untuk petugas-petugas kesehatan yang ada di Indonesia supaya lebih teliti dalam memeriksa pasiennya. Dan tentunya mudah-mudahan saya berharap ke depannya rumah sakit yang ada di Indonesia juga mendapat penghargaan dan diakui oleh dunia, dan serta rankingnya bisa naik ya, atau bisa ada peningkatan lah. Jadi kalau di Malaysia rumah sakitnya itu
rumah sakitnya itu sudah diakui dunia, bahkan mendapat beberapa penghargaan. Luar biasa ya. Itulah sebab kenapa orang Indonesia lebih memilih berobat di Malaysia. Salah satunya tiket pesawat untuk pergi ke Malaysia juga lebih murah. Kedua, juga bisa jalan-jalan ke luar negeri menikmati keindahan pesona alam ataupun pesona kemegahan kota-kota yang ada di Malaysia, dari mulai makanannya hingga tempat-tempat wisata menarik lainnya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat para sahabatku semua. Tentunya kita sebagai orang Indonesia kan juga menginginkan rumah sakit kita juga menjadi yang terbaik di dunia ya sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau tetangga kita rumah sakitnya boleh maju, harusnya kita juga bisa maju dong. Betul nggak kira-kira? Coba sahabat-sahabatku komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.